Yang penting jadi, guys. Kak, laptopnya jatuh kak. Sorry, baru keasikan konsep nih. Konsep apa kak? Komunikasi, negosiasi bisnis. Halo guys, aku Akhyar. Halo, aku Salsa. Aku Stella. Halo, aku Tere. Halo, aku Desi. Halo, aku Todi. Halo, aku Michael. Aku Toti dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore. Saya di sini, Mahatma Triswara, ingin menyampaikan pada Anda sebuah materi yang sudah saya buat, yaitu kecerdasan emosional. Tapi sebelum itu, saya ingin Anda untuk bayangkan bahwa Anda adalah seorang pemimpin. Pastinya Anda akan merasakan sebuah beban di pundak Anda ini. Bagaimana cara menguranginya? Tentu saja dengan menguasai aspek-aspek dari seorang pemimpin. Salah satunya apa? Kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan Anda sebagai seorang pemimpin untuk mengatur emosi Anda, mengelola emosi Anda, lalu mengekspresikan emosi Anda kepada dunia sekitar Anda. Tapi tidak hanya itu, kecerdasan emosional juga berlaku pada rekan-rekan Anda, di mana Anda bisa memahami rekan-rekan Anda agar Anda bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Nah, dari semua itu, kecerdasan emosional pasti juga memiliki value. Selain itu kan, ada tentu saja. Beberapa value-nya adalah: satu, Anda bisa berpikir lebih jernih ketika Anda dalam stres. Dan dari situ, Anda bisa mengambil keputusan yang lebih baik daripada keputusan lain yang mungkin mengganggu pikiran Anda. Nah, kita contoh singkat saja ini. Anda masuk mall, lalu Anda beli barang. Lalu kemudian Anda lihat barang diskon. Nah, emosi Anda tuh berkata bahwa Anda harus beli barang ini. Tapi jika Anda punya kecerdasan emosional sudah Anda tekuni, Anda akan berpikir, apakah ini berguna? Kalau tidak Anda beli. Kalau ini berguna, Anda beli. Nah, selain itu, Anda bisa memahami bagaimana impact yang Anda berikan kepada rekan-rekan Anda sekitar Anda. Dan selain itu, Anda dapat berkomunikasi, menggali karisma Anda, dan juga intinya sosialisasi yang lebih baik. Nah, tentunya masih banyak manfaat-manfaat yang bisa didapat dari kecerdasan emosional. Tapi, jika Anda ingin mengetahuinya, teruslah simak video ini. Langkah pertama menuju kecerdasan emosional adalah kesadaran diri. Socrates berkata, kenali dirimu. Namun, mengenali diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Dalam buku Henry yang berjudul Emotional Intelligence at Work, menyebut kesadaran diri sebagai fondasi di mana semua keterampilan kecerdasan emosional lainnya dibangun. Henry juga mengatakan bahwa kesadaran diri adalah proses yang berkelanjutan. Jadi beliau menyarankan agar setiap orang melatih kesadaran dirinya sendiri dengan mengajukan beberapa pertanyaan ini setiap harinya. Beberapa pertanyaan itu adalah apa yang saya rasakan hari ini, apa yang saya rasakan saat ini, apa yang saya inginkan, dan bagaimana bisa saya melakukannya. Hal ini dilakukan agar kita lebih memahami apa yang kita rasakan dan kita inginkan. Ada banyak instrumen profil psikologis yang dapat digunakan oleh individu dan bisnis untuk membantu memahami diri sendiri maupun orang lain. Namun, yang paling banyak digunakan adalah MBTI. MBTI terdiri dari 4 aspek yang dirangkai ke dalam 16 kombinasi. Aspek yang pertama yaitu extrovert dan introvert. Ini menunjukkan bagaimana kita diberi energi. Individu yang extrovert cenderung lebih terbuka dan suka berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan individu yang introvert cenderung tertutup dan memilih menghabiskan waktunya sendiri untuk mencharge energinya. Yang kedua adalah sensing and intuitive. Ini menyarankan bagaimana kita menyerap informasi. Individu yang sensing cenderung lebih fokus pada informasi konkret dan fakta. Sedangkan individu yang intuitif lebih berfokus pada gambaran besar dan konsep-konsep. Yang ketiga adalah thinking dan feeling. Dimensi ini menggambarkan preferensi individu dalam membuat keputusan. Thinking cenderung lebih logis dan rasional, sedangkan feeling lebih mempertimbangkan perasaan dan emosi dalam membuat keputusan. Yang selanjutnya adalah judging dan perceiving.
seutuhnya, dan juga tidak ada satu yang lebih baik dari yang lainnya. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama Desi perihal karakteristik MBTI, teman-teman. Di sini aku juga mau menerangkan apa sih manfaat dari kita mengetahui karakteristik MBTI tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mengetahui karakter anggotanya sangat penting, karena mengetahui karakter seseorang membantu seorang pemimpin dalam mengetahui bagaimana kita bersikap kepada mereka, bagaimana mereka termotivasi dalam bekerja, dan bagaimana kita dapat bekerja dengan mereka lebih baik. Dalam sebuah kelompok, mengetahui karakteristik seseorang dapat membantu kita dalam mengatur kelompok tersebut. Seperti contohnya nih, jika kita dalam sebuah kelompok yang mereka isinya orang-orang yang lebih individual dan lebih suka melakukan secara sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok tersebut berisi orang-orang yang introvert. Dengan begitu, kita bisa memberikan mereka tugas dan tugas yang spesifik. Sebaliknya, jika kita berada dalam kelompok yang isinya orang extrovert semua dan satu orang introvert, tapi kita tahu bahwa orang tersebut dapat berkontribusi dalam diskusi kita dapat mendorong orang tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan yang spesifik. Dalam kelompok virtual yang kita tahu bahwa mereka jarang bertemu secara langsung, kecerdasan emosional sangat diperlukan dalam hal ini. Seperti misalkan, seseorang yang ekstrovert akan lebih mengapresiasi jika mereka memimpin jalannya diskusi dan menyatakan teman-teman mereka. Sedangkan seorang introvert akan lebih menghargai jika mereka melakukan diskusi secara luring dan masukan secara pribadi. Selain itu, mengetahui karakteristik diri kita pribadi membantu kita dalam mengelola self-awareness kita dan memahami bagaimana cara terbaik diri kita untuk berkomunikasi dan mengelola hal lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara untuk menunjukkan kecerdasan emosional melalui keterampilan interpersonal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kecerdasan emosional itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan keterampilan interpersonal. Kecerdasan emosional itu berada di bawah kepribadian kita. Kecerdasan emosional ditampilkan ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain melalui keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal itu sebenarnya merupakan soft skill yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dan memiliki kebalikan dengan keterampilan teknis, yaitu keterampilan yang digunakan untuk melakukan suatu tugas-tugas khusus. Nah, keterampilan interpersonal itu sebenarnya hanya merupakan salah satu dari berbagai macam soft skill yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Lalu sebenarnya apa aja sih soft skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil? Nah, sebuah penelitian menemukan bahwa terdapat 10 soft skill yang diperlukan dan dianggap penting agar kita dapat menjadi seorang pemimpin yang hebat dan berhasil. Yang pertama adalah komunikasi. Contohnya seperti kemampuan untuk berbicara, menulis, mendengarkan, dan juga presentasi. Yang kedua adalah sopan santun. Contohnya seperti ramah dan juga mengucapkan kata maaf, tolong, dan juga terima kasih kepada orang lain. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Contohnya dapat beradaptasi, menerima hal-hal yang baru, dan juga dapat diajari mengenai sesuatu hal. Yang keempat adalah integritas. Contohnya seperti jujur, beretika, dan bermoral tinggi. Yang kelima adalah keterampilan interpersonal itu sendiri. Contohnya seperti baik, menarik, dan juga dapat mengayomi orang lain. Nah, yang keenam adalah sikap positif. Contohnya seperti optimis, bersemangat, percaya diri, dan juga antusias. Yang ketujuh adalah profesional. Contohnya seperti menggunakan pakaian rapi ketika menghadiri pertemuan, bersikap tenang, dan juga memisahkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Yang kedelapan adalah tanggung jawab. Contohnya seperti dapat diandalkan, dapat menyelesaikan tugas dengan baik, disiplin, dan juga teliti. Yang kesembilan adalah kerja tim. Contohnya seperti suportif dan kolaboratif. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah etos kerja. Contohnya seperti bekerja keras dan juga memiliki motivasi yang tinggi. Pernah nggak sih mengalami kesulitan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain? Mungkin kamu merasa pesanmu tidak sampai kepada orang lain, atau orang-orang di sekitarmu tidak memperhatikanmu ketika kamu berkomunikasi.
Komunikasi nonverbal sama pentingnya dengan apa yang kamu katakan. Bahasa tubuh, nada bicara, ekspresi wajah, itu semua menggambarkan pesan yang akan sampai kepada orang lain. Dengan memperhatikan isyarat nonverbalmu, kamu menunjukkan bahwa kamu tertarik dan terlibat dalam apa yang mereka katakan. Ini juga membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan kemampuan komunikasimu. Keterampilan mendengarkan juga menjadi aspek penting dalam komunikasi yang efektif. Ketika kamu mendengarkan secara aktif, kamu menunjukkan bahwa kamu menerima masukan dan perspektif dari orang lain. Dengan meningkatkan kemampuan mendengarkanmu, kamu menghindari kesalahpahaman, membuat hubungan lebih baik dengan orang lain, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalahmu. Jadi, ketika kamu kesulitan menyampaikan pesanmu, ingatlah pentingnya komunikasi nonverbal dan mendengarkan secara aktif. Dengan berlatih, kamu bisa menjadi komunikator yang lebih baik dan membuat hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Ada beberapa tips yang bisa saya bagikan untuk meningkatkan komunikasi nonverbal dan mendengarkan secara aktif. Yang pertama, menjaga kontak mata. Yang kedua, memperhatikan bahasa tubuh. Dan yang terakhir, menggunakan ekspresi wajah yang sesuai. Sekian dari saya, terima kasih. Tahukah teman-teman, apa itu budaya? Menurut antropologi, budaya adalah cara hidup suatu bangsa, pola perilaku, sikap, dan hal-hal material yang mereka lakukan setiap harinya. Akan tetapi, dalam lingkup komunikasi, budaya adalah seperangkat sikap, keyakinan, konvensi perilaku, serta asumsi dasar dan nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh kelompok orang tersebut dan yang memengaruhi perilaku setiap anggota orang kelompok tersebut. Setiap kali kita ingin menjelaskan sebuah perbedaan budaya dalam seseorang, kita akan menghadapi 3 tantangan yang utama. Yang pertama, meminimalkan keunikan semua individu. Yang kedua, membuat stereotip dan menciptakan harapan yang salah arah. Dan yang terakhir, mendistorsi atau salah menafsirkan perbedaan karena etnosentrisme. Oleh karena itu, kita harus terbuka, fleksibel, dan tidak menghakimi seseorang akan budayanya agar dapat membantu kita memahami orang lain serta menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Sebagai seorang pemimpin, kita membutuhkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya yang terjadi. Menyadari nilai perbedaan keragaman budaya adalah komponen kunci dari kecerdasan emosional dan menjadi sangat penting untuk memimpin di lingkungan global saat ini. Selain itu, teknologi telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi lintas global dan membuat pekerjaan lintas zona waktu, geografi, dan kebangsaan yang tentunya dapat menjadi keuntungan bagi organisasi saat ini. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian jalan-jalan ke suatu tempat, saking jauhnya sampai budaya, bahasa, bahkan kepercayaan warga sekitarnya berbeda sama kita? Nah, mungkin dalam kondisi tersebut, kita kadang kagum, gimana ya cara berinteraksi dengan warga sekitar? Nah, ternyata ada beberapa variabel yang bisa ngebantu kita buat memahami budaya mereka. Simak terus videonya. Oke, jadi yang pertama adalah konteks. Di belahan dunia manapun, kita bisa berinteraksi dengan yang lain, baik verbal maupun non-verbal. Yang penting adalah pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Ketika kita mengunjungi tempat yang baru, ingatlah bahwa kita itu minim informasi tentang tempat tersebut. Maka dari itu, kalau teman-teman lagi pergi ke suatu daerah yang baru, jangan ragu-ragu buat bertanya sama warga sekitarnya, terutama terkait dari mana sih kira-kira bisa mendapatkan informasi-informasi penting tentang daerah tersebut. Variabel selanjutnya adalah waktu. Nah, ternyata di daerah yang berbeda, orang menilai waktu mereka dengan cara yang berbeda. Misalnya di Amerika, mereka melihat waktu sebagai hal yang linear, di mana mereka akan mengerjakan tugas satu persatu dan mereka lebih mengedepankan efisiensi waktu. Berbeda lagi dengan orang-orang di Eropa Selatan. Mereka lebih suka bekerja multitasking, di mana mereka mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Berbeda lagi dengan cara orang Asia dalam menilai waktunya. Orang Asia cenderung santai dalam mengerjakan suatu hal. Jadi mereka melihat terlebih dahulu apa saja yang bisa dikerjakan. Lalu seiring berjalannya waktu, kita mulai memilah mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Oke, variabel selanjutnya adalah bahasa.
untuk memahami budaya yang asing bagi kita. Nah, semoga teman-teman bisa menerapkannya dan bisa diterima oleh orang-orang di sekitar. Terima kasih. Pemimpin perlu memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara anggota sehingga dapat terhubung dan berkomunikasi dengan anggota dan membentuk lingkungan profesional. Oleh sebab itu, pemimpin dapat menerapkan pendekatan berikut untuk dapat terhubung dan berkomunikasi dengan anggota yang berbeda budaya. Pertama, sikap terbuka dan penuh hormat. Semua kebudayaan itu penting dan berharga, dan tidak ada individu yang lebih baik atau salah dalam cara berpikir atau bertindak. Oleh sebab itu, kita perlu terbuka dan menghargai semua perbedaan yang ada. Kedua, mengetahui kebiasaan sosial atau kebiasaan masyarakat. Pemimpin juga perlu mengetahui kebiasaan sosial atau kebiasaan masyarakat dari orang-orang yang berbeda dengan pemimpin tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan ketika berinteraksi. Ketiga, mempelajari sejarah orang, kebudayaan, dan bahasa lain. Pemimpin juga perlu untuk mempelajari bahasa, sejarah, kebudayaan, dan bahkan bahasa lain sehingga pemimpin mempunyai wawasan luas dan membantu dan melatih pemimpin untuk lebih menghargai perbedaan yang ada. Keempat, dapatkan petunjuk dan umpan balik dari anggota. Dengan memiliki rekan kerja dan teman dalam komunitas budaya yang berbeda, melatih seorang pemimpin untuk lebih menghargai perbedaan yang ada. Kelima, sabar, fleksibel, dan hargai waktu. Seorang pemimpin dalam terhubung dan berkomunikasi dengan anggota yang berbeda kebudayaan juga harus sabar dan menghargai waktu yang dibutuhkan untuk dapat membangun hubungan dengan anggota yang berbeda kebudayaan dengan pemimpin. Keenam, seorang pemimpin juga perlu memiliki rasa humor dengan memperhatikan situasi dan kondisi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota. Nah, oleh sebab itu, kompetensi budaya sangat penting di dunia saat ini dan diperlukan untuk komunikasi kepemimpinan dan secara khusus pemimpin transformasional. Oke guys, sekian dari kami. Semoga bermanfaat ya. Makasih. Thank you.